Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Desi Mulyani. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas penelitian akhir saya dengan judul Implementasi Teknologi OLAP Online Analytical Processing pada Sistem Pengolahan Data Wisudawan Studi Kasus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang terhormat, Bapak Jumadi MCS sebagai dosen pembimbing pertama dan Bapak Gitar Jasandi MT sebagai dosen pembimbing kedua. Dalam agenda presentasi kali ini, yang akan dipaparkan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, analisis slicing, use case diagram, hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Kita ketahui bahwa perkembangan dunia teknologi informasi saat ini semakin pesat. Hampir semua aspek kegiatan manusia dipengaruhi oleh teknologi informasi, termasuk perguruan tinggi di Indonesia yang terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini mengakibatkan persaingan antar perguruan tinggi semakin ketat yang menuntut setiap perguruan tinggi harus melakukan pembenahan dan perbaikan guna meningkatkan keunggulan. Dalam meningkatkan keunggulan perguruan tinggi, haruslah mampu memberdayakan seluruh aspek-aspek yang ada, seperti sumber daya manusia, sarana belajar, prasarana yang mendukung proses pembelajaran, agar tujuan dalam meningkatkan jurusan yang unggul dapat tercapai. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah data secara signifikan, sehingga terjadi penumpukan data. Kondisi tersebut akan menyulitkan pihak manajemen dalam melakukan pengolahan data, termasuk pada pengolahan data wisudawan, sehingga terjadi akumulasi data yang semakin bertambah. Pemanfaatan data yang tersedia tidak sekadar hanya mengandalkan data operasional saja, melainkan analisis data guna mengungkap informasi yang terkandung di dalamnya. Pembangunan aplikasi OLAP merupakan salah satu cara untuk mengekstrak informasi penting dari beberapa sistem informasi yang berbeda, di mana data yang sudah terintegrasi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penyampaian informasi yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang atau dimensi dan dapat diatur tingkatan rincian datanya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi pihak eksekutif untuk monitoring data alumni, antara lain informasi jumlah peserta wisuda berdasarkan program studi dan fakultas. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Ada 3 poin utama yang dirumuskan dalam penelitian tugas akhir ini. Yang pertama, bagaimana membangun sistem OLAP sehingga mampu memperbaiki pengelolaan data wisudawan. Yang kedua, bagaimana penerapan OLAP dalam mengelompokkan data-data wisudawan sehingga memberikan informasi mengenai jumlah peserta wisuda berdasarkan prodi dan fakultas. Yang ketiga, bagaimana merancang sebuah web yang berdasarkan data-data yang didapat sehingga memberikan informasi mengenai data-data wisudawan. Tujuan dari penelitian ini yaitu: pertama, membangun sistem OLAP untuk pengolahan data wisudawan. Kedua, mengimplementasikan teknologi OLAP sebagai pendukung untuk pengolahan data wisudawan. Ketiga, mengetahui akurasi informasi yang dihasilkan oleh sistem OLAP dalam pengolahan data wisudawan. Selanjutnya itu manfaat penelitian yang diharapkan pada penelitian ini. Yang pertama, menyajikan informasi yang cepat dan menarik dari data yang berkaitan dengan mahasiswa, khususnya dalam pengelolaan data wisudawan yang dikelola dengan teknik OLAP. Yang kedua, mendukung kemampuan manajemen dalam menganalisis tren kondisi dari data kemahasiswaan, seperti perubahan jumlah lulusan dari satu periode ke periode berikutnya. Hal ini akan mempermudah proses pengelolaan data secara keseluruhan. Untuk batasan masalah penelitian ini, data yang digunakan adalah data studi akademik mahasiswi dan mahasiswa S1 dan S2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung reguler yang berstatus alumni. Adapun metodologi penelitian, yang pertama, teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang akurat sebagai bahan penelitian ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh keterangan yang jelas dan rinci mengenai masalah yang ada. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu: yang pertama, data primer, data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari pihak narasumber. Dalam kasus ini narasumber adalah Sivitas Akademik UIN
Sunan Gunung Jati Bandung. Yang kedua, data sekunder. Pengumpulan data sekunder ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur dan telah dokumen. Yang ketiga, tahap analisis. Dalam tahap analisis membuat spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Keempat, tahap desain. Tahap desain ini terdiri dari 2 tahapan, yaitu membuat deskripsi perancangan perangkat lunak dan merancang model slicing dengan teknologi OLAP. Yang kelima, tahap implementasi, yaitu implementasi pembuatan OLAP dan implementasi model slicing. Dan keenam, pengujian validasi hasil. Model pengembangan dengan metode prototype. Yang pertama ada analisa kebutuhan. Dilakukan untuk memahami elemen-elemen yang diperlukan oleh sistem. Data masukan sistem, data keluaran sistem, proses yang terjadi dalam sistem, dan basis data yang digunakan. Yang kedua, desain sistem, yaitu merancang bagaimana sistem akan dibuat atau dikembangkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Desain sistem terdiri dari serangkaian kegiatan yang bertujuan menghasilkan spesifikasi dari sistem. Yang ketiga, prototype system. Fase ini yaitu melibatkan pembuatan sketsa awal yang bertujuan memberikan gambaran kepada klien mengenai sistem yang sedang dalam proses pengembangan. Dan keempat, ada evaluasi prototype. Penilaian ini dilakukan oleh klien yang mengambil keputusan apakah prototype sudah sesuai dengan persyaratan pengguna atau perlu direvisi kembali. Selanjutnya yaitu analisis slicing. Di sini ada operasi kubus data slicing. Slicing merupakan salah satu operasi kubus data yang berfungsi untuk mengiris atau memfilter bagian data yang tidak perlu. Salah satu contohnya, misalkan dalam dimensi tertentu, pengguna tidak memerlukan segalanya untuk dianalisis, melainkan hanya atribut tertentu saja. Dalam analisis slicing data wisudawan, ada beberapa tahapan. Yang pertama, mempunyai collection data, yaitu data wisudawan. Yang kedua, dari data wisudawan membutuhkan bagian mana saja yang akan di-slice. Sebagai contoh, data mahasiswa dan jumlahnya. Data tersebut yang akan di-slicing atau yang dipilih. Tahap ketiga yaitu, dalam data wisudawan banyak kolom-kolom yang ditampilkan. Dari data tersebut, apa yang akan diambil dan yang akan ditampilkan ke user. Jadi, ditentukan sumbu X, Y, Z-nya. Data inilah yang akan diambil datanya dengan memakai metode slicing. Tahap keempat yaitu query untuk slicing dengan join. Dalam search code system pengolahan data wisudawan, ada predikat IPK by jurusan dan predikat IPK by fakultas. Proses slicing yang digunakan dalam data tersebut. Yang dipilih ada kode fakultas, nama jurusan, kode jurusan. Semua dijumlahkan sesuai jurusan. Jadi yang predikat IPK kategori cukup atau memuaskan jumlahnya ada berapa pada jurusan dan fakultas tersebut. Selanjutnya ada use case diagram. Ada 2 aktor, yang pertama ada pimpinan sebagai pengevaluasi dari sistem pengolahan data wisudawan. Dengan teknik OLAP ini dapat ditampilkan statistik grafik per jurusan dan per fakultas, sehingga pimpinan dapat melihat mahasiswa yang lulus per jurusan atau fakultas tersebut. Yang kedua ada aktor admin. Admin sebagai pengolah hak akses penuh sistem, yaitu mengolah semua data pada sistem pengolahan data wisudawan, seperti olah data prodi periode wisuda, olah data prodi, status pekerjaan, data prodi, data status domisili, data status alumni, dan data wisudawannya. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu diimplementasikan dalam user interface. Ini merupakan menu utama sistem di mana terdapat statistik grafik wisudawan. Di sini dapat dipilih ada statistik grafik per jurusan S1, S2, dan statistik grafik per fakultas. Pada gambar nomor 1, yaitu statistik grafik jurusan S1. Dapat dilihat berapa mahasiswa dan jurusan apa statistik grafik yang paling tinggi dan rendah. Misalnya pada jurusan pendidikan bahasa Inggris, mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya berjumlah 50 orang. Pada gambar nomor 2 yaitu statistik grafik jurusan S2. Dapat dilihat mahasiswa jurusan manajemen pendidikan Islam yang telah menyelesaikan studinya berjumlah 6 orang. Dan yang ketiga, ada gambar statistik grafik per fakultas. Dapat dilihat statistik grafik per fakultas ini pada fakultas tarbiyah dan keguruan yang paling banyak
yaitu 230 mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya. Selanjutnya yaitu implementasi user interface IPK. Pada statistik grafik IPK inilah metode slicing diterapkan. Bisa dilihat pada gambar nomor 1 terdapat kategori predikat grafiknya. Grafik warna biru dengan kategori memuaskan, sedangkan grafik warna merah dengan kategori cukup. Pada gambar pertama yaitu menampilkan grafik kategori IPK memuaskan dan cukup, per jurusan bisa dilihat ada grafik warna biru dan warna merahnya. Pada gambar nomor 2, statistik grafik IPK per fakultas. Jadi bisa dilihat fakultas apa dan jumlahnya ada berapa yang paling banyak nilai IPK dengan kategori memuaskan dan cukup. Pada gambar nomor 3, statistik grafik IPK per jurusan. Dapat dilihat jurusan apa dan jumlahnya ada berapa kategori IPK yang memuaskan dan cukupnya. Selanjutnya saya akan mendemokan sistem pengolahan data wisudawan. Jadi kita sign in dulu. Memasukkan email dan passwordnya. Misalkan di sini saya sebagai admin. Ini merupakan menu utama tampilan dari sistem pengolahan data wisudawan. Dapat dilihat ada statistik grafik jurusan S1, jurusan S2 dan ke fakultas. Pada statistik grafik jurusan S1 kita bisa melihat misalkan pada jurusan Akidah dan Filsafat Islam terdapat 10 mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya. Terus kita bisa melihat pada jurusan Pendidikan Bahasa Inggris ada 50 mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya. Untuk statistik grafik jurusan S2 juga sama, kita bisa melihat jurusan apa dan berapa jumlah mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya. Misalkan pada jurusan Ilmu Hadis S2 ada 3 mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya. Selanjutnya ada statistik grafik wisudawan per fakultas. Di sini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ada 230 mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya. Syariah dan Hukum 132 mahasiswa. Dakwah dan Komunikasi 158 mahasiswa dan lain sebagainya. Untuk menu periode, di sini admin bisa menambahkan data. Misalnya kita contoh tambah data dalam menu periode. Masukkan ID-nya berapa, ID periode, status aktif periode, ID semester, tanggal pendaftaran dibuka, tanggal pendaftaran ditutup, tanggal perpanjang ditutup, tanggal gladi, tanggal pembagian toga, tanggal pelaksanaan wisuda, serta kita memasukkan scan SK wisuda. Kita menekan tombol submit, maka data tersebut tersimpan dalam menu periode. Selanjutnya yaitu menu prodi. Prodi-prodi yang ada di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Jika ingin melakukan tambah data, di sini ada kode dikti, kode fakultas, ID fakultas, nama resmi, nama fakultas, nama kajur, NIP kajur, kode jurusan, ID jenjang, jurusan, nama jurusan, lalu menekan tombol submit. Selanjutnya yaitu menu status pekerjaan. Nah, di sini terdapat ID pekerjaan dan jenis pekerjaan. Dan jika ingin menambahkan jenis pekerjaan yang baru, kita tinggal menambahkan datanya saja. Dalam tambah data pekerjaan yaitu ada ID pekerjaan, jenis pekerjaan, lalu submit, maka akan tersimpan dalam menu data pekerjaan.
Selanjutnya yaitu status alumni. Nah, di sini ada beberapa status alumni. Misalkan untuk menambahkan datanya, kita menambahkan ID status, dan status alumni, lalu menekan tombol submit. Selanjutnya yaitu menu status domisili. Di sini ada beberapa status domisili yang dipilih, yaitu ada status domisili kembali ke kota asal, tetap tinggal di kota PTKI berada, pindah ke kota lain. Dan jika ingin menambahkan data, kita tinggal menambahkan ID domisili, status domisili. Selanjutnya yaitu menekan tombol submit. Nah, kita memasuki menu data wisudawan. Di sini merupakan data-data wisudawan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya kita menu OLAP. Di sini statistik grafik IPK berdasarkan jurusan dan fakultas dengan kategori IPK memuaskan dan cukup. Pada grafik ini telah ditampilkan grafik jumlah mahasiswa dan dari jurusan apa yang paling tinggi kategori memuaskan dan cukup. Apabila kita menekan tombol biru, maka grafik yang muncul adalah kategori cukup. Sebaliknya, jika kita menekan tombol merah, maka grafik yang muncul adalah kategori memuaskan. Dan apabila kita menekan tombol Z-axis, grafik yang muncul adalah grafik statistik IPK berdasarkan fakultas. Fungsi tombol warna biru dan merahnya sama, yaitu ketika kita menekan tombol warna biru, maka grafik yang muncul adalah kategori cukup. Misalnya di sini ada pada Fakultas Sains dan Teknologi, mahasiswa yang IPK dengan kategori cukup ada 10 orang. Dan apabila kita menekan tombol cukup, maka akan muncul, misalnya di sini ada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, ada 227 mahasiswa yang masuk dalam kategori IPK memuaskan. Untuk user pimpinan hanya dapat melihat sistemnya aja, sementara admin mengelola hak akses penuh sistem tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.